Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan kebahagiaan senantiasa menyertai di dalam setiap kejadian. Mari kita fokuskan pikiran dan mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran yang mudah-mudahan dapat membawa kita pada kesadaran baru, sehingga kita mampu mencapai kecerdasan yang melampaui pikiran, karena disitulah letak dari kesadaran. Kembali saya ingatkan bahwa di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, melainkan sebagai teman untuk kita semua dalam berproses dan belajar. Jadi mari kita belajar bersama, karena pasti ada pelajaran yang dapat kita temukan di setiap waktu, dimanapun kita berada, dari siapapun dan apapun yang kita temui dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Yang berjalan menuju Tuhan pasti akan mendapatkan keutamaan dalam perjalanannya, akan mendapatkan berkah dalam perjalanannya. Itu janji Allah. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Tapi siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Nah, kembali lagi, Rasul ketemu Bani Israel. Konteksnya dulu, tentu saja para Rasul bertemu dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham? Paham tidak? Nah, inilah pertemuan Rasul dengan Bani Israel yang diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Dalam konteks kekinian, gak ada lagi yang namanya Rasul. Gelar itu sudah selesai, tidak usah diperbincangkan lagi. Tapi tugas kerasulan tetap masih ada, karena ilmunya sudah diwariskan pada para ulama. Nah, dalam konteks kekinian adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Rasul bertemu lagi dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Paham ya? Jadi proses ini akan berlangsung terus, abadi. Jadi jangan kecil hati. Akan selalu ada orang di zamannya ya yang akan meneruskan tugas ini. Walaupun gelarnya selesai sampai Nabi Muhammad. Paham ya? Iya. Karena sekarang juga kan ya, kerja tidak perlu gelar. Kerja itu perlu keterampilan. Jadi gelar itu sudah tidak dibicarakan lagi. Yang dibicarakan itu Anda bisa apa? Anda keluarnya sarjana, S1, S2, S3. Tetapi begitu ditanya, bisa ini? Gak bisa. Bisa ini? Gak bisa. Ya sudah ya. Makan aja tuh kertas. Aneh sekarang ini ya. Orang ini senang kertas semuanya. Duit kertas. Sertifikat kertas. Ijazah kertas. Itu belain kertas, apa saja dilakukan. Itu manusia sudah mau dibohongi kertas. Gitu nggak kalian? Nah, itu. Kenapa? Gua nggak beda maksudnya. Ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau enggak ya. Jadi nggak dibohongi kertas lagi. Iya. Rebutan sertifikat, rebutan ijazah. Betul? Iya. Semua kertas kok. Nah, sekarang teruskan dulu. Wa rasulan ila Bani Israel ini qajitukum bi ayati mirabikum. Perhatikan kata-kata saya. Ini qajitukum bi ayati mirabikum. Rasul itu berkata kepada Bani Israel, orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan pada orang lain ini, berkata kepada orang yang mencari Tuhan, yang sedang melakukan perjalanan meniti ke dalam diri, apa yang dikatakan? Ini qajitukum bi ayati mirabikum. Aku datang pada kalian tidak sembarangan. Aku datang kepada kalian ingin menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada kalian.
Ini jelas ayatnya. Jadi seorang ulama itu harusnya bisa menjawab pertanyaan para pengikutnya tentang ilmu tauhid yang paling utama. Makanya seorang ulama yang pewaris ilmunya Rasul harus bisa mengatakan, ini qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Aku datang kepada kalian karena aku bisa menunjukkan kepada kalian tanda-tanda Tuhan kalian. Keren gak kalau gitu? Harusnya begitu. Jangan cuma ngomong pedoman hidup saya Quran, sunnah, tapi isinya gak tahu. Kita kupas saja hari ini satu ayat ini supaya tuntas. Dan kalau kalian pernah mendengar saya mengupas ayat ini, gak apa-apa, hari ini berbeda konteksnya. Setiap saya membahas ayat yang sama di waktu yang berbeda, pasti aliran pengetahuannya berbeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Spiritualitas itu tidak pernah sama. Spiritualitas itu warna-warni. Spiritualitas itu kaya, tanpa batas. Nah, bagaimana caranya para rasul itu menunjukkan tanda Tuhan kepada Bani Israel? Harusnya ada pertanyaan lagi. Kan tadi baru statementnya, aku akan menunjukkan kepada kalian tanda Tuhan kalian. Selesai sampai di situ. Ya tentu saja yang mencari tidak selesai. Itu baru informasi, itu baru pengetahuan, belum jadi ilmu. Maka berikutnya apa? Timbul pertanyaan, bagaimana caranya engkau menunjukkan tanda-tanda Tuhanku kepada aku? Harusnya timbul pertanyaan baru. Ini namanya pertanyaan didaktik, itu namanya. Ini namanya pertanyaan produktif. Itu sebabnya di sekolah diajarkan bagaimana supaya para siswa itu belajar untuk mengembangkan pertanyaan. Masih ingat gak kalian dulu waktu nyusun skripsi? Kalau nyusunnya sendiri, kalau disusunin orang ya tentu saja nggak ingat. Masih ingat Jo? Bikin skripsi apa yang pertama kali digarap? Masih ingat gak? Nih kalian bikin skripsinya sendiri dulu atau nyontek? Kalau bikin skripsinya sendiri, yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang akan melakukan riset apa? Pertanyaan. Pertanyaan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan lagi menjadi judul. Sadar enggak? Atau nyontek judul dari orang? Nah ini masalahnya. Kan sebetulnya ada masalah, ada perumusan masalah, baru dibuatlah rumusan masalah itu dalam bentuk variabel. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan pencuri semakin banyak di bulan Ramadan misalnya. Apa risetnya, apa variabelnya? Nah, tentu saja variabelnya adalah faktor-faktor. Faktor-faktor itu apa? Oh, faktor pertama adalah jam tidur. Karena kebanyakan di bulan Ramadan orang itu habis buka puasa makannya banyak. Karena makannya banyak, tidurnya pules. Nah, kemudian dapat tuh si pencuri mulai berpikir, masuk ke rumah bagusnya jam sekian. Karena perutnya sedang penuh, tidurnya pules, maka apapun yang terjadi di luarnya dia tidak tahu. Kesimpulan akhirnya apa? Risetnya, ternyata pencuri di bulan Ramadan kebanyakan masuk di rumah orang antara jam 9 sampai jam 1 malam. Itu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan. Makanya kalau saya nguji skripsi gampang saja. Mana pertanyaannya? Ini Pak. Mana kesimpulannya? Ini Pak.
Coba jelaskan sama saya kalau kesimpulanmu menjawab pertanyaanmu. Gitu aja ujian sidang, gak usah repot-repot, 15 menit kelar. Gak bisa, balik. Paling jawab pertanyaan berikutnya, iya menangian sah. Makanya kalau skripsi yang saya uji biasanya saya tidak lihat daftar pustaka. Saya beda dengan dosen lain. Daftar pustakanya banyak, ya sampai berhalaman-halaman. Saya nggak percaya. Pasti itu skripsi tebalnya karena banyak nyontek. Kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Kan namanya daftar pustaka. Ari cek maneh naon? Betul nggak? Kata ini, kata ahli ini nggak penting bagi saya. Cek maneh naon? Nah kata dianya nggak ada. Apa yang mau saya kasih nilai? Berarti nilai buat orang yang ada tertulis di daftar pustakanya, buat Anda yang diuji Anda. Ngerti maksud saya? Ini penting nih, karena saya sedang bicara kesadaran. Yang gini aja kalau nggak dibicarakan, nggak sadar-sadar. Nah pertanyaan kritisnya apa tadi? Bagaimana caranya engkau, Rasul, menunjukkan tanda Tuhan padaku, kata Bani Israel. Dalam konteks kekinian tentu saja, bagaimana engkau ulama, para pewaris ilmunya Rasul, menunjukkan tanda Tuhan kepadaku. Gimana caranya? Nah, ini udah berpikir cara. Apa jawaban ulama di sini? Jawaban Rasul di sini. Inni akhluqu lakum minatin kaha'aitat toir. Apa karenanya? Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah berbentuk burung. Ini udah teknis nih. Ini ahluku lakum minatin. Aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu kahai atit toir. Toir itu burung. Berbentuk burung. Fa'anfuhu fihi. Dan aku akan meniupnya. Fayakunu, fayakunu. Kan kalian sering ngomong kun fayakun. Kun fayakunu. Nah di sini ada kun fayakun. Dan begitu fayakunu toiran biiznillah. Dan jadilah kamu menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Kan Nabi Muhammad juga Mi'raj pakai burung. Namanya buruk. Betul nggak? Iya. Orang tua kita di Nusantara juga pakai burung namanya Garuda. Leluhur kita di tanah Jawa Barat pakai burung juga namanya manuk dadali. Keren. Ini bahasa Quran. Tetapi pasti kalian gak ngerti. Kalau yang belum mengalami, karena ini baru pengetahuan. Tapi lumayanlah, ada pengetahuan sedikit. Daripada baca terus wandai wanjuz tetapi tidak ada satupun yang membuat kalian bergetar. Makanya saya tidak bisa menjelaskan satu juz. Satu ayat aja ini gak akan cukup 5 jam kalau benar. Ini saya dibatasi oleh panitia hanya boleh ngomong 2 jam. Katanya kepanjangan itu juga. Keren gak dialog ini? Coba dialog ini. Rasul bertemu Bani Israel. Orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Bertemulah dengan sang pencari. Tentu saja dia ini sedang mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Rasul. Kan gitu. Nah dalam konteks kekinian, mohon maaf. Banyak sekali orang berani mendirikan pusat-pusat pendidikan agama. Tetapi tidak mengerti apa sesungguhnya esensi agama dan apa yang harus diajarkan kepada mereka. Pokoknya kalau sudah punya grup kesidahan, sudah cukup beragama. Iya, itu indikatornya. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim sudah punya grup kesidahan, udah sukses tuh. Udah sukses belajar agama. Pokoknya asal lagunya Arab, agama lah gitu. Maaf ya. Itu yang terjadi. Saya bukan usil. Ya, bukan usil.
Cuma pengen ngomong aja. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Jadi, nah begitu dia sudah diberi laku itu. Nah ini kan sebetulnya dari ini ahluku lakum minatin kahayati toir fa'anfuhu fihi fayakunu toir biiznillah. Itu teknis. Nah teknis ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Kenapa saya bicarakan? Ya supaya kalian pusing. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan kajian ini pusing, itu bagus, ada tanda-tanda kehidupan. Ketika saya tanya, pusing nggak? Enggak Pak. Ngerti? Enggak juga. Ini sudah mengalami kematian, bukan sakarat lagi. Jadi kalau orang yang deket dengar ceramah saya begini agak pusing gitu, kemudian nanya, pengen tahu, ini sudah mulai akan bangkit dari kematiannya. Pusing enggak, ngerti apalagi. Ah ini. Yang lebih bahaya lagi, peduli pun tidak. Padahal yang dibahas ini ayat. Dan sekarang saya perhatikan ya, kalau orang sudah lancar baca Quran, tajwidnya bener, mahrajnya bener, pakai lagu dikit, langsung besoknya bikin pondok pesantren. Yang diajarkan itu lagi, ulangan yang kemarin. Gitu, ya itu sama grup qasidah. Udah keren. Pokoknya setiap ada peringatan acara besar, manggung. Itu dan itu saja dari tahun ke tahun. Ini Quran yang begitu dalam seperti ini gak pernah dibahas. Makanya saya jamin Quran sampai hari ini isinya masih perawan. Gak ada yang berani menyentuhnya. Yang disentuh cuma luarnya saja. Luarnya saja. Kulit luarnya saja. Dan yang lucu, mereka yang baru menyentuh kulit luarnya sudah menyatakan dirinya beragama. Sudah menyatakan dirinya orang beriman. Sudah menyatakan dirinya muslim. Lucu apa enggak? Lucu. Tapi enggak apa-apa. Kelucuan itu dibutuhkan. Makanya saya kemarin ngasih kuliah pernikahan. Di kuliah pertama saya bilang, beruntung cinta itu buta. Kagetnya semua. Karena itu kan pemikiran kritis. Bayangkan kalau cinta itu melek dan bisa lihat. Banyak yang gak punya jodoh. Gara-gara cinta buta, ya udah. Banyak yang berani memutuskan mau menikah. Banyak yang berani memutuskan berumah tangga. Coba kalau cinta itu melek. Nanti kamu tahun sekian akan kejadian ini, tahun sekian kejadian ini. Udah katingali semuanya, nggak ada yang menikah. Makanya cinta itu buta, itu keren. Dan itu adalah keuntungan cinta. Makanya kalian harus berterima kasih sama cinta. Untung cinta, kamu itu gak melek. Gitu. Kalau cinta itu melek, banyak yang gak punya jodoh. Kalian kan suka komentar. Cinta itu buta ya. Ini perempuannya cantik, kuning. Laki-lakinya jelek, hitam. Coba kalau cinta melek, nggak ada yang mau berjodoh. Betul nggak? Makanya ada peribahasa. Gak apa-apa, wajah jelek juga. Yang penting kamu baik hati, kerja keras, kan tetap jelek.
Itu peribahasa buatan saya itu. Jangan diikutin itu. Ya. Ya supaya ketawa, karena spiritual itu harus banyak ketawanya. Kalian dari tadi terlalu serius bahas ayat ini. Jadi saya masuk jok dulu sedikit biar ada ketawanya. Ya. Makanya pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan asal jangan dikerjakan. Betul nggak? Iya. Iya, itu peribahasa lebih bijaksana lagi itu. Pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan asal antapkeun tong digawekeun. Ya. Makanya satu-satunya kunci kalau kalian ingin sehat, jangan sakit. Ketika kita percaya pada sesuatu, itu berarti kita memberikan kepercayaan pada hal tersebut tanpa memiliki bukti secara langsung. Kita menerima informasi tersebut berdasarkan pada apa yang kita baca atau kita dengar. Sedangkan yakin memiliki kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh bukti atau pengalaman langsung. Misalnya jika seseorang membuatkan kita segelas minuman dan mengatakan bahwa minuman tersebut rasanya manis, kita mungkin akan percaya pada kata-katanya. Namun kita hanya akan yakin setelah kita meminum dan merasakan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa percaya adalah langkah pertama, sedangkan yakin adalah hasil dari pengalaman langsung yang sudah kita rasakan atau kita alami. Jadi, pemahaman yang kita peroleh dari mendengar ataupun membaca saja belumlah cukup sebelum kita belajar untuk melakukan. Ketika kita belajar untuk melakukan, maka kita akan mendapat sebuah pengalaman. Di sini kita tidak hanya menyaksikan pemahaman tersebut di atas kertas atau dalam kata-kata, tetapi kita melibatkan diri kita secara langsung di dalam prosesnya. Inilah saat dimana pemahaman akal dan pikiran bertransformasi menjadi rasa, dari percaya menjadi yakin karena telah mengalaminya. Jadi poin pentingnya adalah dalam perjalanan ataupun kehidupan ini, kita harus terus belajar dengan membaca dan mempelajari peta jalan ataupun pedoman kita. Dan apabila masih ragu, kita perlu bertanya dan belajar kepada penuntun jalan untuk dapat memahami apa yang kita baca dan pelajari. Namun, belajar tidak berhenti pada pemahaman intelektual semata. Kita juga harus merasakan, mengalami, dan menerapkan ajaran-ajaran tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab ketika kita mengalami sendiri, kita akan memiliki keyakinan dan kita tidak akan ragu untuk menerapkan ilmu atau ajaran-ajaran tersebut. Dengan kata lain, belajar bukanlah hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi juga tentang transformasi diri. Belajarlah untuk merasakan dan menerapkan ilmu tersebut dalam setiap langkah kita. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar memahami dan mengambil manfaat yang sesungguhnya dari sebuah ilmu yang kita peroleh di sepanjang perjalanan di kehidupan kita. Baiklah, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini dengan penuh kesadaran. Silahkan ambil yang dirasa baik dan dapat dijadikan pembelajaran. Mari kita anggap pelajaran hari ini sebagai bagian dari proses perjalanan yang dapat membawa kita pada tingkat kesadaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada kesalahan, kekurangan, dan sesuatu yang berlebihan, mohon untuk dimaafkan. Semoga semua makhluk senantiasa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.